Iya, bagaimana manajemen stres bagi orang-orang melankolis flekmatis, Bu Isa? Ya, jadi Bu Isa ngerti lah ya. Orang melankolis flekmatis introvert ini sering jatuh emosinya di takut, sedih, apati. Level emosi itu turun di situ, ya. Kenapa? Karena memang orang melankolis flekmatis yang hasratnya sempurna dan ingin damai kan selalu itu tadi kan, sempurna damai itu otaknya ngomong itu sempurna damai sempurna damai. Inilah watak-watak yang akan menjurus overthinking. Ya kan ya Mbak Bata ya? Karena yang melankolis kan pemikir. Dia the thinker. Kalau terlalu sering mikir, the overthinker gitu. Ya, flekmatis the watcher. Kalau terlalu ekstrim mengamatinya, dia overwatcher. Bayangin, the overthinker and the overwatcher. Kayak apa itu? Iya. Jadi kalau ditanya gimana cara manajemen stresnya, ya pertama kenali dulu watak, kedua terima watak, karena kalau kita bicara watak itu nanti ada kekuatan dan kelemahannya, pelajari, kan sekarang sudah ada sistematikanya, makanya nggak usah susah-susah cari jati diri lagi, udah ada tuh teman-teman psikolog bahkan yang Mbak Warda dan teman-teman itu sudah mengklasifikasi indikasi-indikasinya dan sebagainya gitu ya, karakteristiknya itu dulu pelajari. Nah, tinggal kalau nanti sudah ngerti bahwa oke, aku melankolis flekmatis atau flekmatis melankolis, saya terima ya Allah, maka itu nanti insya Allah ya stres itu teratasi sendiri. Karena stres itu sendiri memang penting kok, ya kan? Wah, kita kalau nggak ada stres, mana mau Bu Isa? Bu Isa nih kalau nggak didorong oleh Ayat Toto, nggak mungkin sampai di titik ini nih. Ya. Bisa kalau boleh sih nggak kerja, senang-senang di rumah aja, nggak bikin kayak gini gitu. Cuman karena suaminya seorang koleris, yang senang istrinya kerja, yang senang istrinya aktif, itulah Bu Isa jadinya terpicu. Nah, stres itu kan tekanan untuk kita bisa merespon menjadi lebih baik, kan? Nah, memang kalau orang flekmatis melankolis nggak boleh lebih 2 sumber stresnya saat itu. Kalau udah 2 sumber stresnya atau stresornya, nah udah deh, panik dia langsung. Ya. Gimana menurut Mbak Warda tuh manajemen Ya, stres kalau orang saya karena orang meloplegi itu pasti yang banyak terjadi adalah yaitu semua watak kan nggak boleh berlebihan ya bisa ya, apapun gitu ya. Nah, termasuk kalau orang melo ini adalah tabiat yang sering muncul adalah overthinking, dan itu yang pikiran berlebihannya tuh yang benar-benar jauh ke depan ibaratnya Bu Isa ya. Kadang kala makanya saya bilang overthinkingnya itu sebenarnya bukan hal yang buruk juga kalau kita tempatkan pada sesuatu hal yang positif gitu loh Bu Isa. Jadi memang ibaratnya kita counter pikiran-pikiran negatif itu dengan pikiran yang lebih positif, belajar husnuzon, belajar bersyukur gitu kan. Dan masalah flekmatisnya ini kan suka menunda, suka ogah-ogahan gitu kan. Nah, itu kan jadi memang ibaratnya kadang-kadang karena terlalu mengamati, apalagi dia ada melankolisnya, udah mengamati, terus dia langsung berpikir sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Iya, itu kan jadi tidak pada tempatnya. Nah, betul. Jadi memang harus ditempatkan sesuai dengan itunya ya Bu Isa ya, karena kalau kita sudah tahu watak, kita sudah mengerti watak kita, setelah itu kan kita pasti kalau sudah kabul sama watak kita kan kita akan bisa menerima dan bisa mengembangkan potensi gitu Bu Isa. Jadi ibaratnya nggak semua hal apa yang kita punya itu jelek gitu ya Bu Isa ya. Kan ada hal yang bisa kita lakukan gitu kan, dari analisisnya kita, dari pengamatan kita, itu kan bisa kita kembangkan, sebenarnya itu yang bisa menjadi coping stress buat diri kita gitu loh bisa. Iya, betul banget ya. Nah, ini ada lagi nih, Mbak Rahmayani _Adnan. Sifat gak enakan itu termasuk flekmatis atau melankolis? Dua-duanya. Gak enakannya flekmatis, ya, gak enakannya flekmatis karena mau damai, gak enakannya pada melankolis karena mau sempurna, karena mau detail. Jadi kalau dia kolaborasi, wah. Nah, iya deh, gak enakan kuadrat. Nah, ya, betul. Jadi apa-apa langsung, gak enak ya. Ter aku belum apa-apa udah ngerasain duluan gitu loh Bu Isa. Gitu ya. Belum apa-apa baru diliatin aja udah ya. Ntar enggak, jangan deh, nggak usah deh. Akhirnya nggak dilakuin gitu. Iya, itulah. Ya, jadi gak enakannya kuadrat ya. Oke, sekarang dari Mbak Anggiat.
Apakah Bisa. pasangan sama-sama pragmatis bisa berdampingan? Bisa, tapi jadi gini, ada pasangan, karena kalau kita belajar watak kan, watak bawaan kita kan ada dua jenis, ya. Ada pasangan yang dua-duanya bertolak belakang. Misalnya, orang pragmatis melankolis mendapatkan pasangannya koleris sanguinis. Melankolis pragmatis, sanguinis koleris ya. Tapi bisa juga pasangan satu sisi saja yang dia bertolak belakang, satu sisi sama. Misalnya ya dia melankolis pragmatis dapat sanguinis pragmatis. Sanguinis sama melankolisnya yang bertolak belakang, pragmatisnya ini watak bersahabat. Ini ada. Ya, memang ini nggak banyak, ini sekitar ya 10-15% ya kayak gitu. Ya. Saya. Lagi ya. Nah, kekuatannya juga ada pragmatis, jangan salah. Keluarganya asik banget. Dekat sama anak-anak karena kedua-duanya damai, kan gitu ya. Kemudian apa istilahnya? Tenang, keluarganya tenang gitu kan. Nah, cuman memang ada kelemahannya itu tadi, hati-hati pada anak yang wataknya ada watak koleris kan, karena dia nanti akan bisa merebut ganti posisi anak yang jadi orang tua. Sama itu loh, kemarin yang lucu tuh Mbak Wardah di Mbak Tias ya kalau nggak salah ya, cerita di kemarin Plegimo ya, karena suami istri ada plegi-pleginya, makanya dikenal oleh keluarganya keluarga yang sering datang terlambat. Saya bilang bukan datang terlambat, keluarga yang damai. Ada yang bisa juga yang bungsu gitu. Satu plegi melo plegi, satu sanguin plegi. Kata istrinya kalau plegi sama pleginya keluar dengan keluar kelemahannya ya misalnya gini, ayo kita rapiin gudang, terus kata istrinya udah besok aja. Oh iya deh besok aja. Jadi nunda dua-duanya. Jadi ya itu tadi. Jadi artinya tetap ada kekuatan kelemahannya gitu ya. Itu kayaknya apa yang penting tahu aja kan. Terus apalagi sebentar Mbak Yuni, gimana tips dan cara pragmatis melankolis menentukan ke apa nih? Karena biasanya pragmatis keputusan apa nih? Karena biasanya pragmatis melankolis suka bimbang keputusan. Keputusan. Ya, tips Plegimo menentukan keputusan. Ya gini aja. Selama ini ngambil keputusannya hari keberapa biasanya? Kalau ada masalah, orang Plegimo kan misalnya mengambil keputusan biasanya dipikirin 7 hari, hari ke-7 ambil keputusan. Sekarang dipercepat dikit, hari ke-5 ambil keputusan, gitu caranya. Karena nggak mungkin juga nggak mikir. Karena pragmatis melankolis atau melankolis pragmatis itu perpaduan pemikir dan pengamat. Itu tadi, ya kan jadinya double kan. Pengamat juga mikir, pemikir apalagi. Bedanya pengamat pemikir dalam berpikir, pengamat waktu dilihat dia pikirkan, waktu nggak dilihat dia nggak pikirkan. Kalau pemikir, waktu dilihat dia pikirkan, sudah nggak lihat masih dipikirkan. Itu pemikir. Pragmatis melankolis pragmatis, ya itu tadi pemikir pengamat pemikir. Jadi mikir aja dulu. Jadi kurang bijak kalau pada watak melogi atau plegimo untuk kita bilang, Mbak, Bu, jangan banyak mikir ya. Ini kurang bijak. Bu, boleh mikir, tapi agak cepat sedikit ambil keputusannya ya. Nah, gitu. Karena memang itu tadi yang Mbak Wardah bilang, harus dikendalikan thinker dan watcher-nya ini. Jadi thinker boleh, watcher boleh, tapi jangan overthinking. Atau overthinker, atau overwatcher. Ya, jadi gitu. Kalau biasanya hari ke-7, ya sekarang dihadir. Nggak bisa juga, cuma biasanya 7 hari mikir, ini disuruh 3 hari ambil keputusan hari ke-3. Nggak bisa itu. Kebutuhan emosionalnya nggak terpenuhi. Ya, jadi dia nanti waktu ambil keputusannya rasa bersalah terus. Aduh, kenapa aku ambil keputusan ini ya? Aku ambil keputusan ini ya. Karena mikirnya kurang lama. kurang berapa hari? Iya. Ya. Kalau saya sih, kalau saya sih bisa ya, karena itu saya tuh kan dua-duanya plegi nih. Artinya kan memang kalau ngambil putusan juga gak enakan juga gitu ya. Tapi ya itu karena memang satu sanguin, satunya juga melankolis. Saya sih bilang kita kalau misalnya memberikan keputusan tuh jangan terlalu banyak yang dipertimbangkan. Jadi ibaratnya ambillah keputusan mungkin
tinggal dari biasanya 5 tinggal 2 gitu, terus tinggal 3. Jadi ketika memutuskan itu kita jangan terlalu banyak pilihan, sehingga kalau terlalu banyak pilihan itu akan membuat banyak pertimbangan lagi. Nah, itu yang bisa mikirnya lama. Jadi butuh waktu yang lama lagi ya. Memang dikecilin lah, itu tadi kata Bu Isa. Iya. Oke, ini Mbak Nur Wahyuningsi, watak melogi lebih cocok ketemu watak sapelegi atau kolemo, Bu Isa? Ini udah nikah belum nih? Kalau udah nikah nanti bisa ngomong terus salah, waduh salah nih pasangan diganti, nggak boleh gitu. Melankolis flekmatis, dia bisa dengan koleris sanguinis atau sanguinis koleris, bisa juga dengan sanguinis flekmatis sanguinis, bisa juga koleris melankolis koleris. Bisa aja, bisa yang mana juga bisa. Bisa. Nah, tinggal ini yang berapa persen gitu ya. Kalau memang melogi sama koleris sanguinis itu kan yang masuk kategori di dalam statistik data di dunia itu yang tadi 85% sampai 85%. Karena memang dua watak fisik itu dia kontras sekali, bertolak belakang. Ya. Ini di awal-awal pernikahan, ini kalau nggak belajar, sulit ini. Satu introvert, satu ekstrovert. Tapi uniknya, 3 hari nggak ketemu, watak yang bertolak belakang dua ini kangen banget. Kangen banget. Tapi pas ketemu nggak ada 10 menit kesel. Makanya harus ada jembatannya ini kan. Nah, kalau misalnya melogi ketemu kolemo, koleris sama flekmatisnya kan yang tadi soulmate-nya. Melo sama melo dia punya persahabatan. Itu ya nggak apa-apa juga. Itu tapi di dalam statistik dia masuk di kategori yang sekitar 10 sampai 15% tadi ya. Kenapa? Karena ini salah satu sisinya yang sama gitu. Sama. Jadi melo ketemu melo, apa sih kekuatannya bisa? Kekuatannya rumahnya rapi banget. Melo ketemu melo, ya nggak mau ada. Sama-sama mau rapi, rumahnya rapi banget. Kemudian planningnya apik banget kalau melo ketemu melo. Ada melonya ya, maksudnya satu flegi melo, satu kole melo. Apik banget, planning apik, rumah rapi, anak-anak ya terorganize. Ya, kemudian visi misi jangka panjang ada, tapi tetap ada kelemahannya. Melo ketemu melo, kalau lagi kesel diam-diaman, ya kan? Karena pemikir sama pemikir, kan gitu. Ya, melo ketemu melo itu tadi rumah jadi sunyi banget, jadi heboh. Gitu. Nah, kelemahan-kelemahan itu yang penting tahu, sehingga bisa diatasi, gitu. Nggak bisa kita bilang gue orangnya kayak gini, ya nggak bisa kayak gitu. Ayo belajar. Ya, karena watak memang dia nggak bisa berubah, tapi bisa dipoles. Karena watak genetik, sebagaimana hidung, mata ini nggak bisa berubah, ini cuma dipoles. Kayak bisa dikasih shading dikit, ya, matanya kasih eyeshadow dikit. Kalau operasi plastik, ya itu merubah, itu bahaya kalau perubahannya sangat berpengaruh pada fisik, pada psikologis, kan gitu. Ya. Bisa juga sih mau operasi, cuma mau diapain lagi dia operasi? Jadi topeng kan kalau kita capek, tidak sesuai dengan capek. Kalau misalnya punten maaf ya, misalnya oplas ya, misalnya dalam penyembuhan, padahal kita harus sholat sujud, tapi takut hidungnya penyok, kan gitu kan, itu capek kan namanya kan. Tapi kalau cuma shadingnya gitu, sama watak itu kan memang begitu, tinggal di shading aja, dikasih poles-polesan sedikit supaya cantik kan gitu. Dan semua watak ini supaya cantik, bajunya adalah baju takwa. Cantik semua, kolenya jadi cantik, melonya jadi cantik, leggingnya cantik, sanguinisnya cantik, kan gitu. Ya, jadi kurang lebih gitu ya, Mbak Nur Wahyuningsi. Ya, oke, ada lagi nggak? Banyak ya. Yang mana nih Mbak? Banyak banget. Oke, sini Bu Isa cari deh. Sini. Nah. Dari dulu nih, soalnya sekarang yang bagiannya pragmatis melankolis ya. Gini, mana lagi Mbak Han? Oh ya, ini Mbak Hanif Fahrazan. Bagaimana cara menyikapi pasangan yang memiliki watak sama-sama keras kepala? Ya, keras kepala kan ini artinya dalam artian dia apa sih istilahnya keras kepala tuh bahasa Indonesia-nya ya? Itu ya.
menentang ya, atau denial istilahnya ya. Kalau dikasih tahu dia menolak. Nah, Ya. semua watak itu keras kepala, ada keras kepalanya. Cuman ada sedikit perbedaan. Kalau orang koleris dan sanguinis atau yang ekstrovert, ya menentangnya itu dia berani ungkapkan karena dia outspoken, dia to the point, dia belak-belakan. Jadi keras kepalanya dia tantang lewat omongan gitu. Tapi orang introvert, denial atau keras kepalanya itu dia diam. Tapi sininya kenceng, ngambek, gitu kan? Nah, jadi keras kepala atau denial orang introvert inilah yang disebut supresif, dia mensupres. Bahayanya apa? Kena psikosomatis nanti. Memang orang lain tidak kita marahin gitu, ya, tapi dia psikosomatis. Nah, kalau yang ekstrovert, ya, dia orang yang ekspresif, gitu ya. Jadi pas dia denial, menolak terhadap pernyataan, dia ekspresif. Nah, ekspresif apa sih? Mengumbar. Memang dia orang ekstrovert pada saat keras kepala mengumbar, dianya aman. Misalnya bisa nih ekstrovert, ya, bisa dikasih tahu orang, misalnya langsung mengumbar gitu, ekspresif, itu aman, nggak sakit. Orang lainnya sakit. Maka, ya, keras kepala sama keras kepala ini tentu harus ngerti. Nah, ini masuk tekniknya manajemen emosi nih. Ya, sudah bukan hanya watak belaka ilmunya, bagaimana memanage emosi, mengenal emosi. Nah, teknik emosi yang nanti dua-duanya win-win solution, ya, berguna, manfaat, sehat buat kita dan sehat buat lingkungan, itulah namanya teknik release atau releasing. Ya, pelan-pelan keluarnya gitu, atau menahan. Kalau dalam Islam menahan ini sabar. Sabaru yasbiru, menahan gitu. Ya, sabar bukan diam. Kalau diam itu supresif. Sabar itu kita tarik nafas, perbanyak istighfar, ya, kayak gitu. Itu Islam nggak ajarin kok. Ini asik banget sebetulnya, ya. Oke, kemudian sebentar, ya, dulu. Apa lagi? Bisa sambil nunggu dibilang sabar ya bisa. Cuman banyak orang terutama yang melogi ini kan, ketika menghadapi pasangannya banyak yang bilang, kenapa pasangan saya nggak ngertiin saya ya? Saya udah sabar menunggu gitu, rasanya menikah gitu ya dengan pasangan, tapi pasangan itu tidak pernah mengerti saya gitu kan. Itu kan katanya kan saya udah sabar, kalau dibilangin saya udah sabar banget gitu. Itu kan banyak yang kayak gitu ya Bu Isa, dan itu problem umum sih saya rasa, yang saya temuin itu juga banyak problem umum. Karena ibaratnya kan sabar ini bukan hanya diucap ya Bu Isa ya, ini nggak bisa gitu kan, tapi sabar ini juga ya. Orang introvert itu orang plegimo, dia itu sebetulnya supresif, tapi dia mengartikan supresif itu sabar, agak beda. Tuh, makanya sabar itu releasing. Ya, belajar, misalnya mau dengerin IG di sini, itu termasuk sabar. Belajar. Kemudian mau belajar watak, mau istighfar, itu sabar gitu ya. Dan sabar itu di surat Az-Zumar ayat 10, ya, itu pahalanya tanpa batas. Allah kasih, Masya Allah. Ya, keren banget. Kalau ada orang bilang gini, sabar ada batasnya, itu keliru. Berarti belum pernah baca Quran, surat Az-Zumar ayat 10 itu. Sahabat-sahabat bila buka ya surat Az-Zumar ayat 10. Allah menyampaikan bahwa sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, artinya kita perlu belajar terus. Nah, itu sabar sebetulnya. Karena selama ini yang dia sebut sabar itu supresif malah. Itu dia makanya suka sama saya. Nah, karena merasa kan nggak diungkapkan, itu dibilang sabar. Makanya tadi kan kayaknya pengen menekankan kembali di situ bahwa sabar itu bukan hanya dia bilang sabar, saya nggak keluarin. Nah, itu kan akhirnya kalau nggak kan tidak begini nih, supresif. Sabar. Itu supresif namanya. Takutnya meledak satu masa. Meledak. Ya, betul.
gitu. Simpan terus, ibaratnya akhirnya menjadi sesuatu hal yang dia tekan gitu kan, dia suatu saat itu bisa meledak gitu kan, bisa gitu kan. Sakit. Nah, jadi nanti bedanya sabar, bedanya supresif dengan rilis gini. Ya, kalau rilis kita langsung duduk, yang diajarin Nabi SAW. Kalau lagi marah duduk. Ya Allah, saya kesal banget suamiku yang koleris ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Angkat sabar, astagfirullah gitu. Pokoknya pakai tarik nafas. Ya, angkat keselku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sabar namanya. Ada teknik. Jadi ada teknik releasing di situ, ya, karena rilis itu lah tadi menahan tadi, ya. Sementara yang satu, yang pasangannya ekstrovert, yang tadi ekspresif, apa langsung dia tuh, ya langsung dia baru juga pikiran langsung diomongin, itu namanya mengumbar. Allahu Akbar. Ya, oke, mana lagi? Mana lagi? Saya Melogi, orang tua saya menghancurkan kejiwaanku, ingin menikah tapi takut pria. Sehat ya? Melogi ini memang orang yang apabila dia menghadapi atau pernah disakiti, pernah dikecewakan, dia ingat banget ya. Walaupun yang mengecewakan mungkin atau terlukanya karena pengasuhan orang tua, itu ingat banget ya orang Melo ya Mbak. Ya, orang Melogi ya, melankolis flegmatis itu ingat banget. Kenapa dia ingat banget? Karena dipikir ulang soalnya. Sementara otak itu, neuron yang di otak ya pada saat ini ya, misalnya tangan Bu Ita kayak kabel-kabel neuron ya. Waktu misalnya dimarahin bapak ibu, misalnya dimarahin orang tua, nyambung dia gini. Memang nggak nyempel gini, tapi sambungan ini ada lemnya nih, ada neurotransmitternya ya. Kemudian ini udah terjadi nih kan. Nah, karena orang melankolis flegmatis sangat pengingat banget, malam waktu mau tidur diinget-inget lagi peristiwanya, itu sambungannya jadi double. Ya. Gitu. Besok diingat lagi, sambungannya jadi double. Makanya ingatannya jadi sangat-sangat kuat terhadap peristiwa itu. Ini orang melankolis flegmatis dan flegmatis melankolis. Pokoknya yang ada melankolisnya nih. Ya kan? Nah ini yang jadinya terbebani oleh anak-anak melankolis flegmatis. Siapapun yang menyakiti, bisa karena orang tua, bisa karena bapak ibu guru, bisa karena seseorang kayak gitu. Jadi maksud Bu Isa adalah ya mulailah belajar tentang diri sendiri bahwa aku kayak gini. Oh ternyata nggak aku sendiri yang kayak gini. Oh banyak juga kayak gini orang-orang gitu ya. Karena Melogi kan harus tahu bahwa dia nggak sendiri loh di dunia kayak gitu. Kalau merasa dirinya sendiri tambah merasa terpuruk nanti, kan gitu kan? Nah itu dia. Jadi kalau nanti Mbak Valen Waoyoi ini mengatakan orang tua menghancurkan jiwaku, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lebih banyak kesedihannya, bisa karena memang peristiwanya, bisa karena dipikirin ulang-ulang tadi. Ya. So kalau kayak gini, inilah ada istilahnya inner child therapy. Nah ini harus belajar nih. Inner child therapy itu ada teknik khusus, tapi yang paling gampang yang diajarkan oleh agama Islam itu adalah setiap ingat peristiwa pada saat merasa ya disakiti atau dikecewakan oleh orang tua, kemudian itu diajarin Nabi kayak gitu. Masih juga kesel mengingat peristiwa itu disuruh tiduran, disuruh rebahan. Nah, itu teknik yang paling gampang. Tapi jangan langsung ya tidur saja, langsung tarik nafas, istighfar, astagfirullahaladzim, ingat Allah, zikir panjang lebar di situ. Ya, nah ini kalau di Islam teknik apa ini? Muhasabah namanya. Ya, nah itulah teknik-teknik forgiveness therapy yang simple atau inner child therapy yang simple ya. Mbak Valen ya. Nah, kalau masalah ingin menikah tapi takut pria, nah ini juga. Kenapa takutnya? Ada kenangan apa? Itu perlu dicari juga. Upayakan sendiri menterapi. Bila tidak sanggup lagi, maka carilah tenaga profesional. Itu konseling Mbak Wardah. Bisa langsung tunjuk. Tapi bisa memang itu
kan mikir mulu ya, mau tidur aja mikir gitu kan, apa yang kan mikir. Tapi artinya mungkin yang kalau di pikirannya itu positif, bahagia, mungkin nggak masalah ya. Tapi yang dipikirannya itu kan negatif gitu kan. Jadi memang kalau misalnya seperti itu, kalau mau istirahat atau misalnya kalau bangun pagi, yang dipikirin yang bahagia-bahagia aja, jangan yang sedih-sedihnya, yang bermasalah-bermasalahnya. Tapi uniknya kalau dari Bu Isa konseling selama ini ya, itu otomatis ya orang melo yang dipikir yang karena mau sempurna Mbak Wardah, karena hasrat sempurna itu, ya. Jadi gini, kalau kita jalan-jalan ke satu kebun, orang saintis pasti akan lihat, ih kembangnya cakep banget, gitu ya. Nah, kemudian kalau orang flekmatis, aduh enak banget anginnya, bisa buat tidur nih kalau aku leye-leye gitu ya. Orang koleris, wah bagus nih kembangnya dijual. Orang melankolis, masih ada benalunya di kembang itu. Benalu dia lihat. Itu saking mau sempurnanya. Itu saking mau sempurnanya. Sudut pandangnya dia bisa lihat yang masih kurang sempurna, atau paling enggak di kebun itu rumputnya masih belum dipotong, masih ada benalunya, ada. Itu saking hebatnya Allah kasih hasrat sempurna di otak, gitu, ya. Jadi terima aja, seneng aja. Kenapa? Karena nanti taman itu jadi benar. Oh iya ya ada benalunya, ya udah dipotong, akhirnya bersih, kan gitu. Jadi semua watak bagus. Jadi memang standar orang Meru agak diturunin kali ya Bu Isa ya, karena kadang-kadang mungkin sampai ada yang pengen ganti suami Bu Isa. saking dia kesel, suaminya nggak ngerti-ngertiin dia, pengennya diperhatiin, pengennya diajak ngomong, tapi dia nggak pernah ngomong, ya itu kan sampai pengen ganti suami, itu kan ibaratnya ya. Kalau itu riset kalau kita perempuan di atas 45 tahun tuh, riset di Amerika. Itu berapa persen mau ganti suami itu sering banget itu ada di TikTok tuh, suaranya Bu Isa mukanya bukan tuh. Siapa lagi yang bikin kayak gitu. Iya ya Allah. Oke, apa lagi coba. Oh ini Mbak Mahmuria, suami flekmatis melankolis, istri kole 50%, melo 50%, artinya kolemo kan? Berarti suami harus memahami dua watak istrinya itu ya? Iya, betul. Istri juga perlu memahami dua watak itu. Artinya, pelajari 4 watak sekalian. Itu baru mantap. Ya, supaya apa? Sekalian buat anak, sekalian nanti buat ibu mertua, bapak mertua, ipar-ipar. Mantap. Jadi, Mbak Mahmuria, pelajari 4-4-nya ya, oke? Ya. Guys, ada yang banyak yang laki ya Bu Isa. Suami-suami udah mulai pada belajar. Guys, beberapa yang belajar ya. Jadi nih ada lagi nih Mbak Warda nih. 21 Rosita 21. Kenapa Plegimo kalau diingetin tentang kewajiban ujung-ujungnya bilang emang kamu pikir aku pikun. Ini pasti ya ditegurnya berkali-kali. Ayo dong, ya kan paling ini gini nih lucu nih. Ya kalau orang Plegimo kan gitu ya, misalnya tuh suami Plegimo gitu kan, terus si istrinya paling tolong dong gantiin lampu rumah, ya nanti. Terus kan istri kadang-kadang kan nggak betah nih, ya tolong dong, padahal si suami itu lagi mau ambil gantiin, cuman karena ayo dong gantiin dong, masa dari tadi nggak ganti, itu akhirnya si Plegimo nggak jadi loh. Karena langsung kayaknya ya badannya tuh lemes banget untuk nggak bisa ngerjain itu gitu. Jadi artinya kalau ngasih tahu pada flekmatis melankolis, ya udah satu kali kasih tahu, tapi lihat dia lagi fokus nggak, karena siapa tahu dia nggak denger. Apalagi laki-laki, karena kan laki-laki kan kalau lagi mengerjakan sesuatu kan, karena itu tadi dalam ilmu neuroscience korpus kalosumnya tipis, sehingga setelah 10 menit itu fokus, nggak dengar, pendengaran menurun, istrinya bilang, ya buangin sampah dong, itu bisa nggak denger emang. Makanya kalau mau minta tolong langsung colek, ya abi ayah tolong ya buangin sampah ya. Nah udah cukup itu. Nah udah kasih waktu aja, udah
Karena kalau nanti diulang lagi, dia baru mau gagal nih. Kadang-kadang gitu tuh, kita nggak tahu alurnya kan. Udah mau nih, kan suami lagi mau mungkin, apalagi laki-laki kan, ngerjain dulu selesai, kemudian dia baru mau jalan, istrinya gemes kan. Ini gimana sih, dari tadi aku sudah nyuruh buang sampah, ini kok malah nggak buang-buang. Itu langsung lemes loh orang pragmatis. Begitu juga kebalikan si istri yang begitu, yang suaminya yang koleris kali. Ya, jadi kasih waktu ya. Nah, siapa lagi nih? Nggak papanan, wih, siapa? Solusi dong Bu untuk si plegimo, nggak enakan berujung kepikiran terus, apalagi kalau sudah ngobrol takut nyakitin. Ya belajar watak aja, sehingga pada saat udah tahu watak, udah ngerti nih kan, karena nggak enakan harus bilang, insya Allah nggak apa-apa ini. Ya, ayo come on, ya, ayo maklumi aja, gitu aja kalimat-kalimat melankoli yang nggak enakan, ya, aku udah melakukannya tepat kok tadi, misalnya gitu ya, it's okay not to be okay, itu masukin juga di ilmu kita itu di otak kita sebagai seorang plegimo, ya. Terus kalau ngobrol takut nyakitin, justru karena takut nyakitin malah nyakitin loh. Dan bisa jadi karena takut nyakitin malah diem aja Bu Isa. Jadi nggak ngomong apa. Iya. Malah diem aja nyakitin dirinya kan. Ya. Nyakitin dirinya atau karena ketakutan kan gini. Kalau kita belajar law of attraction, pikiran perasaan narik sesuai pikiran perasaan. Jadi kalau pikiran perasaan plegimo selalu takut, malah yang ditakutkan itu ditarik gitu. Kan kita belajar ini antara watak, emosi, dan kemudian energi alam semesta ini kan harus dipelajari juga bersamaan dengan apa yang harus dia ngerti gitu. Karena itu tadi takut, malah dia ngelakuin itu gitu. Jadi istighfar aja langsung. Astagfirullahaladzim ya Allah, ayo berani. It's okay. Kita gitu tuh. It's okay. Ini oke kok. Ya.